Halo semua, sekarang kita akan summary-kan daripada pelajaran Daily Bible School kita hari ini. Hari ini kita belajar dari Yohanes 14 ayat 1. Di situ Tuhan Yesus berkata, "Jangan kamu troubled" atau gelisah. Dan ini perkataan Yesus kepada murid-murid, di mana dibilang kamu yang percaya di dalam God, kamu percaya juga di dalam saya. Kamu percaya di dalam God, percaya dalam saya. Artinya, apa yang ada dalam God ada dalam saya, dan saya ini adalah oknum daripada Tuhan Yesus. Ini sama seperti di Yohanes 3:16. Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya di dalam dia, dianya itu adalah saya, kan? Tuhan Yesus. Barang siapa percaya ada di dalam anak Bapa. Di mana di Yohanes 14 ayat 10, di dalam Yesus ada roh Bapa yang bekerja. Artinya percaya saya atau Yesus anak Bapa, percaya juga pekerjaan Bapa yang ada dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau saya percaya satu, percaya God, pasti juga percaya anak. Kalau saya percaya anak, percaya juga kepada Bapa. Karena yang satu atau yang ada di dalam anak itu ada juga di Bapa. Di Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, "Saya akan ke rumah Bapa dan mempersiapkan tempat." Di mana saat Yesus persiapkan tempat dan ke rumah Bapa ini, Yesus akan meninggalkan murid-murid. Ini menjadi fondasi untuk kita ke ayat 16. Waktu Tuhan Yesus pergi, di situ dikatakan Tuhan Yesus akan memberikan another comforter. Kata di another ini berdasarkan bahasa Yunaninya adalah allos. Kita bisa lihat dia punya kode Ibraninya kode Yunaninya yaitu G243. Di situ Tuhan Yesus akan berdoa kepada Bapa untuk memberikan another comforter atau a lost comforter kepada murid-muridnya. Kita lanjut di Yohanes 14 ayat 17, di mana dikatakan even the spirit of truth. The spirit of truth ini adalah another comforter yang Yesus mau minta nanti kepada Bapa di saat dia sudah tinggalkan murid-muridnya. Dan truth ini kode Ibraninya G225 atau aletheia, di mana aletheia ini adalah truth, dan the spirit of truth atau the spirit of aletheia, di mana the spirit of aletheia ini adalah Allah's comforter atau another comforter dalam bentuk yang lain. Di Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus adalah kebenaran atau kodenya adalah G225 truth, di mana Yesus adalah aletheia. Artinya the spirit of truth atau the spirit of aletheia adalah spirit of Christ, spiritnya Kristus. Jadi untuk kita baca pengertian yang baru dari Yohanes 14 ayat 17 adalah even the spirit of truth, kita ganti even the spirit of Christ, yang mana dunia tidak bisa menerimanya, atau di mana dunia tidak bisa menerima Kristus, gitu kan? Karena dunia tidak melihat saya, di mana seharusnya kan dunia tidak melihat rohnya, di mana dunia tidak melihat the spirit of truth. Tapi karena kita sudah simpulkan the spirit of truth itu adalah the spirit of Christ juga, itu adalah Kristus dalam bentuk lain yang enggak ada tubuhnya, sehingga kita bisa bilang because the world, dunia tidak bisa melihat saya, juga dunia tidak mengenal saya, tetapi engkau murid-murid mengenal aku karena aku berdiam dengan kamu. Dan dia punya spirit itu yang akan berada dalam murid-murid adalah rohnya Kristus. Jadi di Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan Tuhan Yesus itu adalah spiritnya Tuhan Yesus. Di Yohanes 3 ayat 8, spirit itu tidak bisa kelihatan. Di artinya another atau allos itu adalah miliknya Kristus. Kalau miliknya Yesus itu adalah Yesus. Buktinya apa? Di kutipan Roh Nubuat 14 MR kita tahu
Holy Spirit itu adalah Himself, dirinya Kristus sendiri. Jadi, kalau ditanya siapa itu roh, kita bisa jawab. Tapi kalau ditanya apa itu Roh Kudus, kita tidak tahu karena kita nggak bisa mengidentifikasi akan dia punya nature. Jadi kita nggak tahu nature-nya daripada divine ini. Kita nggak tahu nature-nya daripada Roh Kudus ini. Tapi kalau kita tanya siapa, kita tahu itu adalah Kristus Himself. Kutipan Roh Nubuat sudah jelas. Jadi siapa Roh Kristus? Roh Kristus ada, siapa Roh Kristus atau siapa Roh Kudus ini? Ini adalah Roh Bapa dan Rohnya Anak, di mana waktu Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan Rohnya another comforter, allos itu menunjukkan saya akan memberikan diri saya sendiri dalam bentuk yang lain. Artinya another ini adalah dirinya sendiri, akan memberikan diri sendiri dalam bentuk yang berbeda. Another form of me itu wujud yang lain daripada saya itu adalah another comforter, di mana comforternya itu adalah saya. Nah, ada orang yang mempersoalkan bahwa Tuhan Yesus mengatakan, aku akan meminta Bapa untuk kirimkan dia akan bersama-sama dengan kamu. Dia ini, kalau kita baca permukaan, bisa saja dia itu menunjukkan oknum lain dan bukan saya. Tapi buktinya, bukankah kita dalam kehidupan sehari-hari sering menggunakan kata dia, di mana dia yang saya ceritakan itu adalah saya sendiri. Bukti Alkitabnya ada. Di Yohanes 9 ayat 35, Tuhan Yesus tanya, apakah engkau orang buta yang sekarang sudah disembuhkan percaya kepada anak Bapa? Di ayat 36, orang buta yang sudah disembuhkan matanya ini berkata, siapa dia Tuhan supaya aku bisa percaya kepadanya? Di Yohanes 9 ayat 37 Tuhan Yesus jawab, dia itu adalah yang kamu lihat dan yang sekarang kamu sedang berbicara dengan dia. Di mana yang sedang dilihat dan sedang berbicara dengan orang buta di Yohanes 9 yang sudah disembuhkan ini adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus menggunakan kata dia yang kamu sedang lihat, dia yang kamu sedang bicara itu adalah dirinya. Artinya walaupun di Yohanes 14 itu menggunakan dia akan diberikan, kamu mengenal dia, tapi dunia tidak mengenal dia, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, di Yohanes 14 ayat 6, I am ini bisa juga diganti dengan Spirit of Truth, karena Spirit of Truth itu adalah Yesus sendiri, miliknya Yesus. Nah, I am di tempat lain itu bisa saja di Spirit kan. Nah, di Yohanes 14 ayat 7, dibilang even the Spirit of Christ, itu dia. Di mana dunia sekarang tidak bisa melihat dianya ini bukan another comforter yang Tuhan Yesus janjikan, karena dunia nggak bisa lihat sekarang. Sekarang ini siapa? Bukan Yesus dalam bentuk lain, tapi Yesus dengan tubuhnya. Jadi mari kita identifikasi di Yohanes 14 ayat 7. Walaupun Tuhan Yesus bilang saya atau bilang dia, saya perlu tahu ini dianya sekarang atau dia dalam bentuk lain. Jadi di saat dibilang dunia tidak bisa menerimanya nanti karena dunia nggak bisa lihat sekarang. Apa itu nanti dan sekarangnya? Harus bisa bedakan nanti dengan sekarangnya. Jadi Yesus akan berdoa kepada Bapa. Kalau akan artinya ini nanti. Dan dia akan memberikan kamu another comforter. Kalau ada kata akan artinya ini nanti. Dan dia akan berdiam dengan kamu selalu. Ini artinya nanti. Yang dunia tidak bisa terima, ini sekarang. Karena dunia tidak melihat dia. Dianya ini siapa? Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus ada dengan sekarang. Dan tidak juga mengenal dia. Ini berlaku ke sekarang. Tapi kamu kenal dia. Kamu ini murid-murid, kenal dia. Dia siapa yang ada sama-sama dengan murid-murid? Tuhan Yesus. Artinya ini sekarang. Karena dia berdiam dengan kamu. Siapa yang bersama-sama dengan murid-murid? Apakah another comforter atau Yesus dengan tubuhnya? Tuhan Yesus dengan tubuhnya kan? Maksudnya Yesus yang ada tubuhnya, bukan Yesus dalam bentuk yang lain. Dan dia akan di dalam kamu. Ini adalah another comforter yang Tuhan Yesus minta kepada Bapa, di mana Tuhan Yesus janjikan akan dikirim Bapa. Jadi dia itu Tuhan Yesus berbicara tentang dia nanti, dan dia bisa juga sekarang. Tapi wujudnya sekarang dan nanti berbeda, walaupun itu sama-sama dia. Nah, Tuhan Yesus menginginkan untuk murid-murid, Tuhan Yesus tidak menginginkan untuk murid-murid tidak ada comforter. Artinya Tuhan Yesus mau untuk murid-murid selalu ada comforter. Another comforter itu adalah wujud yang berbeda dari yang sekarang. Roh yang akan datang nanti sekarang ada,
Tapi sekarang dengan tubuh, nanti yang sama akan datang, bedanya nantinya tanpa tubuh. Dan di Yohanes 16 ayat 13, di sini kita memasuki akan masih topik yang sama, tapi ini akan kita lihat berbeda dengan di Yohanes 14. Di Yohanes 16 ayat 13 dibilang, namun when dia, the spirit of truth atau the spirit of aletheia atau rohnya Kristus, ketika when the spirit of truth is come, datang, dia akan menuntun kamu kepada semua kebenaran. Masih masuk akal. For he shall not speak of himself. Tunggu dulu. Kita sudah belajar dia ini adalah bentuk lain dari Yesus tanpa tubuh, atau rohnya, another comforter. Tapi another comforter tidak akan berbicara dari dirinya sendiri. Tapi apa saja yang dia dengar, itulah yang dia bicara. Jadi another comforter akan berbicara, di mana ini sudah tanpa tubuhnya Tuhan Yesus, akan diberikan Bapa setelah Yesus naik ke surga. Dia hanya menunggu akan apa yang dia dengar. Pertanyaannya, artinya untuk another comforter berbicara, dan bahkan di ayat ini bilang, and he will show you things to come. Untuk another comforter ini menunjukkan kepada kamu hal-hal yang akan terjadi, nampaknya dia harus mendengar dari yang lain, di mana dia nggak akan berbicara dari diri sendiri. Artinya another comforter harus mendengar dari yang lain, padahal another comforter itulah yang akan berbicara dan yang Tuhan akan berikan. Artinya, nampaknya another comforter yang di luar tubuh Tuhan Yesus ini harus mendengar dari apa yang Yesus sendiri katakan, atau another comforter yang di dalam Yesus. Apakah demikian pengertiannya? Nampaknya sejauh ini itulah pengertiannya. Tapi mari kita selidiki lagi. Bagaimana another comforter itu untuk berbicara yang bukan dari dirinya tapi harus dari yang lain, sementara yang lain itu adalah kita tahu untuk bicara another comforter juga. Jadi dia another comforter akan berbicara, di mana another comforter akan berbicara yang bukan dari dirinya another comforter, tapi dari yang lain. Siapa yang lain? Ya, dari Tuhan Yesus. Itu miliknya Tuhan Yesus. Itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Apakah ini masuk akal? Kita tahu ini tidak masuk akal. Tapi kalau kita mau pelajari, kita akan mengerti apa itu. Jadi di Yohanes 16 ayat 13 ini seakan-akan dia membeo, atau dia hanya bilang apa yang dia dengar. Dan dia akan tunjukkan hal-hal yang akan terjadi. Things to come. Artinya dia dengar dulu, lalu dia sampaikan hal-hal yang akan terjadi. Bagaimana untuk mengerti Yohanes 16:13 ini? Kita pergi ke Wahyu 1 ayat 1. Di situ the revelation of Jesus Christ yang Bapa berikan kepada dia ini adalah Jesus Christ. To show unto his servant things which must shortly come to pass. Jadi urutannya Bapa kirim ke anak, anak kirim ke malaikat, and he sent and signified it by his angel. Bapa bilang ke anak, anak bilang ke malaikat, malaikat berkata kepada Yohanes atau kepada siapa saja. Lalu kita semua bisa baca. Artinya yang malaikat dengar itu dari rohnya Kristus. Jadi malaikat dengarnya dari Kristus, karena itulah dia punya pola. Jadi Yesus harus bicara dulu ke malaikat. Di Ibrani 1 ayat 13, di sini konteksnya bicara tentang malaikat. Nah, di sini ada kata angel. Bukankah angel itu ministering spirit? Minister itu artinya melayani. Dan angel itu adalah pelayan daripada roh, pelayan daripada spirit. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus, itulah yang angel layani atau dia sampaikan kepada yang Tuhan Yesus mau tujukan. Artinya, angel ini hanya melayani rohnya Kristus, perkataannya Kristus. Jadi waktu mereka sampaikan, mereka sedang menyampaikan Spirit of Christ, di mana Spirit of Christ itu sekarang masuk ke dalam pikirannya Yohanes. Artinya angel itu harus dengar dulu Yesus bicara, baru dia bisa sampaikan. Artinya di Yohanes 16 ayat 13, karena John
nggak akan bicara dari dirinya sendiri. Apa yang dia dapat dari malaikat, di mana itu asalnya dari Kristus, di mana itu yang asal dari Bapa, itulah yang John akan sampaikan. Jadi, apa itu Spirit of Truth? Spirit of Truth adalah siapa saja yang meneruskan rohnya Kristus. Dia itu oknum siapa saja yang di dalamnya ada roh Kristus. Jadi dia yang tidak akan berbicara dari dirinya sendiri itu sama seperti John tidak mau berbicara dari dirinya sendiri. Tapi John mau bicara apa yang dia dengar dari malaikat, di mana malaikat pun dapatnya dari Kristus. Artinya, even he, the Spirit of Truth, dia nggak akan bicara dari dirinya sendiri, tapi dia mau bicara apa yang dari Bapa, yang disampaikan ke anak, anak ke malaikat, malaikat ke Yohanes, dan dia sampaikan kepada siapa saja yang mendengar atau membaca tulisannya. Jadi roh Kristus adalah firman yang keluar dari mulut atau dari mulut oknum, di mana itu asalnya daripada Kristus. Nah, bicara mengenai malaikat ministering spirit, ada hal menarik di mana Gabriel kita tahu adalah malaikat, di mana dia adalah oknum next to Christ, di mana posisinya Gabriel ini adalah dulunya posisinya Lucifer, di mana Lucifer sekarang sudah menjadi setan. Jadi kita tahu di Daniel 10, di mana di Daniel 9 Gabriel baru cepat-cepat datang, dan Gabriel tiba-tiba datang kepada Daniel. Dan kita tahu di Daniel 10 juga, di buku Daniel kita tahu di situ ada pertemuan antara Gabriel dengan setan atau Lucifer yang sekarang sudah menjadi setan, di mana Lucifer ini adalah mantan yang dulunya berada di posisi ketiga, oknum yang next to Christ, sementara sekarang sudah tidak, di mana sekarang Gabriel adalah oknum malaikat, oknum next to Christ yang terbesar sekarang di surga, bertemu, mereka saling bertemu. Di mana kalau kita ingat cerita Gabriel juga lah yang turun waktu Gabriel diperintahkan Bapa untuk memanggil akan Yesus untuk keluar dari kubur, di mana kita bisa lihat di situ betapa dahsyatnya Gabriel dengan penuh kuasanya sampai semuanya minggir, dan setelah itu dia hanya geser, dia punya batu yang menutup kubur Tuhan Yesus, seperti nggak ada beban bagi Gabriel untuk melakukan itu. Dan di penjelasan lain akan dijelaskan betapa dahsyatnya mengenai Gabriel ini. Dan cerita ini kita bisa mengerti berdasarkan video terakhir yang judulnya The Only Being. Kita bisa dapati cerita Gabriel di The Only Being, di mana Gabriel adalah malaikat yang paling dahsyat, atau di surga dia memiliki posisi ketiga next to Christ. Kita kembali ke Another Comforter, di mana terakhir kita bahas di Yohanes 16 ayat 13, di mana dia itu, oknum itu, siapa saja yang di dalamnya ada roh Kristus. Di mana kalau ada roh Kristus, ada roh kebenaran, ada aletheia, the spirit of aletheia, apa yang keluar akan benar. Dari mana kita tahu orang itu memiliki roh Kristus atau roh Kristus berdiam dalam orang itu? Ketika orang itu mengatakan yang benar. Kalau dia berbohong, artinya nggak ada spirit of Christ, artinya ada roh setan di dalamnya. Dan di mana apa yang berada di dalam saya itu asalnya dari apa yang saya masukkan. Jadi bukan tiba-tiba roh itu masuk, tapi apa yang selalu masuk. Kalau roh itu yang masuk, apa yang saya tonton, apa yang saya dengar, apa yang saya baca, apa yang saya lihat, itulah yang akan keluar. Dan kalau keluarnya bukan spirit of Christ, artinya yang saya pilih masuk adalah spirit of Satan, not the spirit of aletheia atau the spirit of truth, rohnya Kristus. Nah, kita kembali ke Wahyu 1, di mana Bapa sampaikan kepada Kristus, dan Kristus sampaikan kepada malaikat, dan malaikatnya sampaikan kepada Yohanes. Nah, di Wahyu 1 ayat 4 dikatakan, sekarang Yohanes sampaikan ke 7 periode gereja di Asia. Nah, kita tahu itu dia bicara mulai kepada Efesus sampai kepada Laodikia. Dan Laodikia kita tahu di Wahyu 3. Ini adalah periode terakhir yang Yohanes sampaikan. Mari kita lihat. Di Wahyu 3 ayat 22 dikatakan, dia yang memiliki telinga hendaklah dia mendengar apa yang Roh sampaikan kepada
gereja-gereja atau periode-periode gereja ini. Pertanyaannya, bukankah tadi di Wahyu 1 ayat 4 Yohanes yang sekarang mau bicara kepada 7 periode gereja? Mengapa dibilang Yohanes di Wahyu 3 ayat 22 dikatakan mendengar apa yang roh ingin sampaikan, apa yang roh katakan? Artinya yang Yohanes sampaikan kepada 7 periode gereja ini adalah rohnya Kristus, di mana itu asalnya dari Bapa. Jadi ketika the Spirit saith unto the churches, itu adalah yang yang John katakan, di mana yang John katakan itu berasalnya dari Roh Kristus. Itu dia. Dan kalau bicara di Yohanes 15 ayat 7, kalau roh berdiam itu karena firman Tuhan yang berdiam di dalam. Kalau if ye abide in me and my words abide in you. Jadi untuk roh itu bisa berada di dalam, itu karena yang saya masukkan adalah firman. Jadi bisa saya terima Roh Kudus kalau saya nggak belajar firman Tuhan? Tentu tidak bisa. Kuncinya kalau mau memiliki roh Tuhan, saya perlu mempelajari firman-Nya. Yohanes 6 ayat 63, roh Tuhan adalah Tuhan punya perkataan. Kalau hujan itu dalam bentuk firman, bukan saya tiba-tiba dihujani oleh Roh Kudus. Kalau saya tiba-tiba dihujani Roh Kudus tanpa buka firman Tuhan, itu salah. Mari kita buktikan. Kalau pikiran saya tiba-tiba dicurahkan Roh Kudus, nah kita nggak mau batasi bagaimana Roh Kudus dicurahkan ya. Tapi jangan pikir bahwa kalau saya dicurahkan Roh Kudus, namun saya nggak tahu bagaimana Roh Tuhan itu dicurahkan. Saya perlu tahu bagaimana Roh Tuhan itu dicurahkan dulu, baru Roh Tuhan itu bisa dicurahkan kepada saya. Di Joel 2 ayat 28 dibilang, and it shall come to pass afterward, dan akan terjadi setelah ini bahwa aku akan mencurahkan saya punya spirit. Di Joel 2 ayat 23 dibilang Tuhan mencurahkan dia punya spirit, akan ada hujan. Hujannya itu di awal musim dan di akhir musim. Di awal musim kita tahu di awal tahun ada feast Passover atau Paskah, di mana akhir tahun ada hujan akhir, yaitu di Feast of Tabernacle. Jadi dicurahkannya hujan, apakah bisa dicurahkan hujan tiba-tiba penuh? No, ada waktunya. Di Ulangan 32 ayat 1 dan 2, hujan itu, perkataan itu adalah doktrin, dan doktrin yang diucapkan itu seperti hujan. Bisakah saya menerima doktrin Babylon, kebenaran Babylon, perkataan Babylon, lalu saya dicurahkan Roh Kudus? Tentu saja tidak. Doktrin itu adalah pengajaran, dan itu harus dipelajari. Jadi saya perlu belajar dulu untuk saya perlu belajar firman Tuhan yang itu adalah roh Tuhan, baru saya bisa dicurahkan roh Tuhan. Nah, kapan saya dicurahkan akan Roh Kudus? Saya dicurahkan Roh Kudusnya itu waktu saya belajar, khususnya pada appointed time. Di saat saya mengerti akan firman Tuhan, disitulah roh Tuhan dicurahkan. Kita baca di Matius 7 ayat 28, ketika Tuhan Yesus mengakhiri akan perkataan-perkataannya, orang-orang tercengang, terkagum-kagum akan apa yang Yesus katakan, yaitu doktrin, at his doctrine. Dan ini terjadinya setelah Yesus berkhotbah di atas bukit. Artinya orang-orang tercengang akan doktrinnya Kristus yang Yesus sampaikan. Khotbah di atas bukit itu mulai dari Matius 5 sampai Matius 7. Mari kita lihat di Matius 5 sebelum Tuhan Yesus menyampaikan perkataannya. Di Matius 5 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan Yesus naik ke atas gunung, dan di ayat 2 Tuhan Yesus mulai buka dia punya mulutnya dan mengajar. Yesus buka mulutnya dan mulai bicara, dan yang dia katakan firman-Nya itu adalah doktrinnya. Dia sedang berada di mana? Di gunung, di bukit kan? Kita baca di Yeskiel 34 ayat 26, di mana di sekitar bukit Tuhan curahkan berkat. Dan Tuhan akan buat hujan turun pada musimnya, kita sudah baca tadi. Dan hujan berkat itu berada di sekitar bukit. Artinya yang dengar khotbah di sekitar bukit di Matius 5 itu sedang kehujanan berkat. Di Zakaria 10 ayat 1 dikatakan, minta hujan pada waktunya. Waktunya itu at the appointed time. Hujan akan dicurahkan pada appointed time. Kita perlu berkumpul pada appointed time, karena disitulah Tuhan akan tambahkan pengetahuan kita dalam bentuk doktrin. Disitulah dicurahkannya Roh Kudus. Kalau saya tidak belajar, saya
nggak akan kena hujan. Kalau saya jarang belajar, saya akan jarang kena hujan. Di Yesaya 28 ayat 8 sampai 10 dikatakan meja penuh dengan muntah. Meja itu tempat roti. Apalagi di sini dibilang nggak ada yang bersih. Apakah saya mau makan makanan yang ada muntahnya? Dibilang, siapa yang mau ajar pengetahuan? Siapa yang mau ajar untuk mengerti doktrin? Tahu bagaimana cara Tuhan curahkan hujan akhir? Tahu bagaimana cara Tuhan untuk memberikan doktrin? Precept upon precept, line upon line, here a little and there a little. Artinya untuk saya menerima hujan akhir, caranya saya ke buku Yohanes, ke buku Matius, ke buku Genesis, ke buku Wahyu. Inilah cara Tuhan untuk curahkan dia punya doktrinnya. Dan di Yesaya 28 ayat 12, kata lain refreshing di ayat ini adalah let it rain. Bagaimana caranya untuk saya menerima let it rain? Bagaimana cara saya belajar? Bandingkan ayat demi ayat. Dan setelah saya mengerti, di mana dengan banding ayat saya melihat jelas dan semakin jelas, disitulah lebat hujannya. Inilah summary daripada pelajaran kita. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya.